Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Likoilah. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tak imajinasi dari tugas tadi hadis. Pertama-tama yang saya takdimi pengasuh Pondok Zainul Hasan Gengkong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah, dan yang saya hormati rektor, yakni Pak Aziz Wahab MPD. Langsung saja, ini saya akan menjelaskan tentang mazhab Maliki yang dalam peta imajinasinya. Dari pendiri mazhab Maliki itu ialah Imam Malik bin Anas. Dia itu lahir pada tahun 993 Hijriah atau 712 Masehi, dan beliau juga wafat pada tahun 179 atau 795 Masehi. Satu karya yang terkenal dari mazhab Maliki sendiri ialah yang di sini ialah Al-Kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ialah kitab hadis dan fikih yang mana itu menggabungkan riwayat dan terdapat para ulama Madinah. Tentang sumber mazhab Maliki di sini ada beberapa. Yang pertama ialah Al-Quran, terus hadis, ijma Madinah. Nah, jadi para ulama di Madinah itu yang dianggap kuat karena Madinah itu adalah sebuah tempat Nabi yang ditinggal di Nabi, dan sahabat menyebarkan ilmu. Terus yang keempat ialah di sini qiyas. Yang mana qiyas ini adalah sebuah analogi hukum yang berdasarkan nas yang ada. Terus yang kelima ialah maslahah mursalah, yaitu sebuah pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Terus yang keenam di sini satu kebiasaan masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan dalil syariat. Terus di sini ada kitab kitab yang penting yang ada di dalam mazhab Maliki itu tadi yang sudah disebutkan. Salah satunya ialah kitab yang terkenal Al-Muwatta oleh Imam Malik dan Al-Mudawwamah oleh Sahnun. Dari kitab-kitab ini merupakan sebuah kompilasi fatwa dari Imam Malik dan murid-muridnya. Terus di sini ialah ada penyebaran. Jadi Malik itu menyebar luaskan ke wilayah-wilayah seperti dari Afrika Utara yang terdiri dari Maroko, Aljazair, dan Tunisia, Sudan, Mali, Andalusia atau Spanyol Muslim. Dan Imam Malik ini ialah penyebarannya dari Imam Malik itu terjadi melalui Imam Malik sendiri itu di Afrika Utara. Penyusunan Al-Muwadda oleh Sahnun yang memperkuat penyebaran di Afrika di luar Madinah.
Terus salah satu beberapa tokoh-tokoh penting, beberapa tokoh-tokoh yang besar dalam mazhab Maliki ini ialah yang selain Imam Malik sendiri, itu ialah Sahnun yang tadi udah dijelaskan bahwasanya ini penulis Al-Mudawwanah. Terus Ibnu Qasim ini murid utamanya Imam Malik. Terus Al-Qarafi ini suatu ulama yang besar dalam metodologi usul fikih Maliki. Terus Ibnu Abdul Albar yang terkenal sebagai sejarawan dan ahli hadis dari mazhab Maliki. Terus yang keenam di sini ada pandangan fikih. Nah, ciri-ciri khasnya cara pandang fikih di dalam mazhab Maliki itu sangat hati-hati dalam menerima hadis mursal dan dhaif, dan lebih memprioritaskan praktek nyata masyarakat Madinah karena dianggap sebagai cerminan dan tradisi Nabi dan sahabat-sahabat, menyimbangkan antara nas dan maslahat. Terus itu menggunakan teks dari Al-Quran dan hadis secara kuat, tapi juga fleksibel karena di dalam menggunakan maslahat itu atau kemanfaatan umum itu untuk kemaslahatan umat. Terus yang ketujuh di sini ada ciri khas lainnya, mengutamakan amal penduduk Madinah sebagai bentuk ijma al-Madinah, fleksibel menerima maslahat dalam hukum Islam. Nah, jadi dari beberapa materi tadi yang sudah dipaparkan walaupun tidak sempurna, jadi kesimpulannya dari materi-materi tadi itu adalah mazhab Maliki ini adalah seorang mazhab yang kuat akarnya, yang kuat akar tradisinya di Madinah, dan juga memperhatikan kemaslahatan umat dengan pendekatan yang hati-hati terhadap hadis serta sangat fleksibel dalam hukum. Ia juga menjadi mazhab yang dominan di wilayah Afrika dan Spanyol Islam. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.